taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Dua pembalap Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan menjalani perjuangan mereka masing-masing dalam seri MotoGP Inggris 2025. Para pembalap kelas utama akan kembali tampil pada seri MotoGP Inggris 2025 yang bergulir di sirkuit Silverstone pada akhir pekan ini. Sorotan utama masih tertuju kepada dua andalan Ducati, Marquez dan Bagnaia, di mana mereka berangkat ke seri ke-7 MotoGP 2025 ini dengan situasi berbeda. Nuansa tenang dan positif mengiringi langkah Marquez dalam balapan kali ini, di mana dia baru saja kembali merebut puncak klasemen sementara. Rider berjuluk Baby Alien tersebut merebut puncak klasemen lagi dari tangan adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez, pada MotoGP Prancis. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans itu, Marquez menorehkan hasil memuaskan dengan menang di sesi sprint dan finish kedua di balapan utama. Hasil tersebut sangat cukup bagi seorang Marquez setelah sesi balapan utama sendiri berjalan dalam kondisi yang kacau karena hujan. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut harus menjalani perjuangan berat setelah dirinya dijatuhi hukuman penalti 2 kali long lap. Berbeda dengan Marquez yang berada dalam situasi yang baik, Bagnaia justru sedang mendapatkan sorotan tajam menuju MotoGP Inggris 2025. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu mendapatkan hasil buruk pada MotoGP Prancis, di mana tak sedikit pihak menyebut seri itu berakhir seperti neraka untuknya. Bagaimana tidak? Bagnaia harus mengalami crash pada sesi sprint yang membuat jaraknya dengan puncak klasemen semakin jauh saja. Tak hanya pada sesi sprint, kesialan juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu berlanjut pada balapan utama, di mana dia juga jatuh di titik yang sama. Meski mampu melanjutkan balapan, Bagnaia gagal membawa pulang poin setelah dirinya finish di urutan ke-16 atau berjarak 1 set trip dari zona poin. Kesialan kian jelas karena Bagnaia menjadi satu-satunya rider yang gagal meraih angka dalam seri tersebut. Tak melulu soal Marquez dan Bagnaia saja, MotoGP Inggris 2025 juga dinantikan penggemar untuk menyaksikan progres Fabio Quartararo bersama Yamaha. Sementara itu, nama Johann Zarco mencuat setelah dia tampil solid bersama timnya LCR Honda dalam sesi balapan utama MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung kacau. Pada balapan yang digelar di sirkuit Le Mans dalam kondisi hujan tersebut, Zarco mendapatkan kemenangan usai mantap memakai motor setelan basah. Keputusan rider tuan rumah tersebut tetap bulat di tengah para rivalnya yang kebingungan dan mengganti motor saat isyarat flag to flag keluar. Bak ketiban durian, Zarco menegaskan takdirnya sebagai pemenang dalam seri ke-6 MotoGP 2025 setelah start dari posisi ke-11. Tak hanya itu saja, mantan rider Pramac Racing itu juga sempat terlibat insiden atas jatuhnya koleganya di tim pabrikan Honda, Joan Mir, pada lap pertama. Momentum benar-benar menjadi milik Zarco saat para pesaingnya kembali masuk ke pit lane untuk mengganti motor usai hujan yang turun semakin deras. Perlahan tapi pasti, rider berusia 34 tahun itu terus menjauh dari kejaran andalan Ducati, Marc Marquez, yang sudah berganti motor di setiap momen. Hingga bendera finish berkibar, Zarco membawa motor Honda RC213V kembali keluar sebagai pemenang dengan mengguli Marquez dan Fermin Aldeguer dari Gresini Racing. Jalannya balapan MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung dramatis menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali kepala kru legendaris Ramon Forcada. Pria yang pernah bekerja dengan Jorge Lorenzo tersebut menilai bahwa Zarco benar-benar memanfaatkan peluangnya secara berbeda jika dibandingkan rider lainnya. Keputusannya dengan tetap memakai motor setelan basah saat kondisi belum sepenuhnya hujan patut mendapatkan apresiasi lantaran hal itu menunjukkan rasa percaya diri. Tak ayal, Forcada pun mengklaim bahwa kemenangan Zarco ini membuat semua orang merasa senang, termasuk Marquez yang selalu mengejarnya sepanjang lomba. MotoGP Prancis 2025 terus menjadi sorotan banyak pihak, terutama aksi Marc Marquez di sirkuit Le Mans pada Minggu. The Baby Alien tampil cukup tenang dalam balapan kali ini. Padahal hujan sudah mengguyur sejak awal serta mengacaukan berbagai strategi. Akan tetapi rider Ducati Corse tersebut tidak gegabah dalam mengambil keputusan, termasuk ketika membidik trofi MotoGP Prancis 2025. Dia mempertahankan posisinya tetap di urutan kedua. Marc Marquez seperti enggan mengambil risiko terlalu besar untuk menjadi pemenang. Hal tersebut ternyata mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari para petinggi skuad asal Italia itu. Marc Marquez dinilai bisa mengendalikan situasi. Itu adalah balapan yang benar-benar gila. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa situasinya menjadi lebih rumit ketika Anda harus memperhatikan klasemen keseluruhan, ucap Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse.
Bos Ducati Corse 1 ini mengatakan kalau penampilan Marc Marquez di Le Mans sangat baik. Ia tidak terlalu ngoyo untuk meraih podium tertinggi, sehingga tidak mengambil risiko yang tak perlu. Dengan begitu bisa mengamankan posisi kedua dan poin untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Ia beraksi seperti seorang juara dan mendapatkan poin berharga setelah para pesaingnya mengalami kecelakaan. Lanjut Gigi. Gigi pun sangat terkesan dengan kemampuan balap sang joki, sehingga dapat meraih hasil maksimal di akhir pekan lalu. Terlebih Francesco Bagnaia gagal mempersembahkan poin, mengingat ia terjatuh pada sesi sprint race MotoGP Prancis 2025. Kemudian hal serupa turut terjadi pada main race. Meski bisa melanjutkan balapan, namun Pecco hanya bisa finish di urutan ke-16. Ini tidak hanya karena kondisi balapan yang berubah, tetapi karena keterampilan maupun mental juara yang membuat perbedaan di hari Minggu, tegas Gigi. Sebagai informasi, Marc Marquez saat ini sedang memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Ia menyingkirkan sang adik, yakni Alex Marquez dari posisi puncak. Marquez telah mengantongi 171 poin sepanjang musim ini, sedangkan sang adik sudah membukukan 149 angka. Sementara itu, manajer Marc Marquez, Jimmy Martinez, menilai bahwa posisi Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati sudah layak untuk diganti. MotoGP 2025 baru berlangsung 6 seri, sorotan tajam terus menghinggapi Bagnaia seiring dengan kesulitan yang belum mampu dia atasi. Jika dibandingkan dengan rekan setimnya yaitu Marc Marquez yang merupakan rekrutan terbaru pabrikan Italia itu, Bagnaia kurang memuaskan. Bagaimana tidak? Dari 6 kali balapan utama, rider berusia 28 tahun itu mendapatkan 4 podium dengan 1 kemenangan saja. Jumlah tersebut masih kalah jauh dari Marquez yang tampil lebih dominan dengan meraih 4 podium dengan 3 kemenangan hingga sejauh ini. Catatan Bagnaia kian suram jika harus dipaksa head-to-head dengan Baby Alien yang selalu meraih kemenangan pada sesi sprint race. Tak cukup itu saja, Bagnaia juga acap kali keteteran meladeni performa yang cukup garang dari adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Melaju dengan motor Ducati versi tahun kemarin, Alex sudah beberapa kali mampu mengalahkan Bagnaia hingga puncaknya terjadi pada MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu mendapatkan kemenangan pertamanya di kelas utama usai Marquez terjatuh dan Bagnaia finish di tempat ketiga. Tak ayal, sorotan tajam pun mengirim murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut menyusul hasil yang sudah didapatkan sejauh ini. Dengan hasil yang sudah didapatkan, tak sedikit pihak yang menilai bahwa Bagnaia pantas dievaluasi oleh Ducati untuk menjadi bagian mereka pada musim depan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Jimmy Martinez sebagai manajer dari Marc Marquez dan Alex Marquez. Berkaca dari perbandingan hasil yang sudah didapatkan, Martinez berani sesumbar bahwa Alex merupakan sosok yang paling pantas untuk bisa menggantikan Bagnaia. Tanpa sungkan, Martinez menyebut bahwa 1 kursi pabrikan memang menjadi tujuan dari Alex seiring dengan hasil positifnya. Pembalap Marc Marquez tampaknya belum cukup puas meski memiliki catatan yang sempurna sejauh ini di hari Sabtu. Sejak beralih ke tim pabrikan Ducati, Marc Marquez tampil makin mengesankan di awal musim 2025 ini. Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil menyapu bersih sesi sprint race sejauh 6 seri yang sudah berlangsung. Marquez memenangi 6 sesi sprint race di hari Sabtu dari 6 seri tersebut. Namun, Marquez membuat beberapa kesalahan di hari Minggu. Dalam sesi balapan utama hari Minggu, Marquez memenangi 3 diantaranya. 3 race yang gagal dimenangkannya terjadi pada MotoGP Amerika, MotoGP Spanyol dan yang terbaru MotoGP Prancis. Meski catatannya begitu baik di hari Sabtu, Marquez rupanya lebih suka jika dirinya lebih suka menang di hari Minggu. Ia mengaku lebih senang kehilangan beberapa kemenangan di hari Sabtu ketimbang hari Minggu. Pada saat ini, saya adalah si tuan hari Sabtu, tutur Marquez di Prancis. Tapi, saya lebih suka menjadi tuan hari Minggu dan kehilangan beberapa hari Sabtu. Lanjutnya, Marquez paham betul bahwa tahun lalu, kualifikasi dan sprint menjadi titik lemahnya. Tapi tahun ini berbeda, karena justru itu menjadi titik kuatnya. Meski begitu, ia merasa perlu untuk menemukan keseimbangan di hari Sabtu dan Minggu, yang sama-sama penting. Memang benar bahwa selama pramusim saya banyak bekerja pada hari Sabtu karena itu adalah titik lemah saya tahun lalu, kualifikasi dan sprint. Tahun ini sepertinya kebalikannya, jadi sekarang kami harus menemukan keseimbangan. Namun pada hari Minggu, saya selalu merasa baik. Saya merasa cepat. Masalahnya adalah saya melakukan 2 kesalahan, di kota dan Jerez, terangnya.
Di sirkuit kota yang menjadi tempat berlangsungnya MotoGP Amerika, Marc Marquez berakhir gagal finish. Marquez yang saat itu memimpin balapan terjatuh pada tikungan keempat dan membuat rekan setimnya, Francesco Bagnaia berbalik memimpin. Di Jerez hal serupa terjadi. Marquez lagi-lagi mengalami crash. Bedanya saat crash ia tengah berada di posisi ketiga. Sementara itu, Grand Prix Prancis telah menjadi salah satu acara paling istimewa di kalender MotoGP selama bertahun-tahun. Ini selalu menjadi hit populer, dan promotornya, Claude Michi, telah mengubah ajang ini menjadi perlombaan yang dapat ditiru oleh nama-nama lain di kategori utama. Sesuatu yang dikonfirmasi lagi dalam edisi tahun ini. Johann Zarco melampiaskan kegilaannya minggu lalu di sirkuit Bugatti di Le Mans, dengan meraih kemenangan keduanya dalam balapan yang kacau dalam balapan panjang. Sejak Australia 2023, yang pertama untuk Honda dalam 2 tahun, sejak Alex Rins di Austin 2023. Dan yang pertama bagi pembalap Prancis di kandang sendiri di kelas utama sejak Pierre Moneret di Rennes 1954, 71 tahun yang lalu. Dia melakukannya di depan keluarganya, karena itu adalah kali pertama ibunya melihatnya berlari, dan di depan penonton yang sepenuhnya mengabdi padanya. Yang juga memecahkan rekor sepanjang masa untuk kehadiran di acara MotoGP sepanjang akhir pekan balapan. Secara total, 311.797 orang berkumpul di salah satu kuil olahraga bermotor yang paling dihormati dari latihan Jumat hingga hari balapan. Ini menandai pertama kalinya kejuaraan dunia MotoGP melampaui angka 300.000 penonton untuk sebuah Grand Prix. Jumlah ini melampaui rekor 297.471 peserta yang terdaftar pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan sebanyak 14.326 pada tahun ini. Pada tahun 2025, tidak kurang dari 94.757 orang menghadiri Le Mans pada hari Kamis dan Jumat, hampir 10.000 lebih banyak dari 12 bulan lalu. Pada hari Sabtu, 96.637 orang dapat menyaksikan posisi terdepan baru Fabio Quartararo dan kemenangan ke-6 berturut-turut Marc Marquez dalam sprint race, 92.003 pada hari Sabtu tahun lalu. Dan pada hari Minggu, total 120.403 penonton memenuhi arena untuk menyaksikan langsung prestasi sang idola nasional. Pembalap Ducati, yang mengakui bahwa Le Mans adalah salah satu pertarungan mental terberat dalam seluruh karir balap saya, lebih mengandalkan strategi saudaranya Alex Marquez daripada rekan setimnya Pecco Bagnaia. Setelah mengalami kecelakaan keduanya musim ini pada balapan hari Minggu di Jerez, Marc Marquez hanya punya satu misi di pikirannya, memastikan dia tidak gagal di Grand Prix Prancis. Namun, hari Minggu Le Mans mulai hujan, dan prediksi bahwa hujan tidak akan turun saat balapan dimulai menjadi pupus ketika, beberapa menit sebelum balapan dimulai, hujan mulai turun, lalu berhenti, lalu mulai turun lagi. Situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian yang mana memilih strategi yang baik sangatlah penting. Dan yang terutama, tetap tenang. Marquez, seperti seluruh grid, meninggalkan pit 30 menit sebelum dimulainya balapan dengan motor yang dikonfigurasi untuk kondisi basah. Hujan berhenti, dan pada putaran formasi grid, ia memutuskan untuk beralih ke sepeda kering, menyeret banyak pembalap bersamanya, memaksa bendera merah dan memulai kembali. Pada restart kedua balapan tersebut, Marc meninggalkan pit dalam konfigurasi basah, karena hujan mulai turun lagi. Tetapi saat ia melakukan putaran, ia melihat beberapa area kering dan memutuskan untuk, sekali lagi, memasuki pit untuk berganti untuk kedua kalinya. Kali ini ia dikenai penalti putaran panjang. Ada beberapa balapan di masa lalu di mana kami juga mengganti motor sebanyak 2 kali, kenang Marc. Tetapi 6 atau 7 putaran pertama merupakan saat-saat yang paling menegangkan secara mental, terutama dalam memutuskan dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Karena balapan sebanyak 26 putaran itu terasa akan sangat panjang, tambahnya. Memahami gambaran keseluruhan awal lomba Le Mans itu rumit, karena ini merupakan lomba yang berbeda untuk setiap pembalap, dengan strategi memainkan peran yang menentukan. Saya bisa menggambarkan balapan yang saya alami, apa yang saya pikirkan secara langsung setiap saat. Selama lap pengamatan, saya melihat Pecco menuju grid start dengan ban basah. Sementara itu, situasi terkini seputar pertikaian yang berlangsung antara Jorge Martin dan Aprilia memperkirakan terjadinya pertarungan hukum yang akan membuat kedua belah pihak terhuyung. Meskipun kekuatan merek Italia itu jauh lebih besar daripada kekuatan juara dunia MotoGP. Berita yang dirilis Senin lalu oleh motorsport.com, tentang niat Jorge Martin untuk meminta Aprilia melepaskannya dari kontraknya di akhir musim ini, membuat sebagian besar pemain paddock MotoGP dalam keadaan tegang. Di atas segalanya, merek Noale,
yang untuk saat ini mengandalkan haknya untuk tidak memberikan petunjuk apapun tentang apa yang mungkin menjadi reaksinya, dan membatasi dirinya pada pernyataan berulang tidak ada komentar. Pengemudi juga belum membuat pernyataan apapun, tetapi dinamika kejadian menunjukkan bahwa langkah berikutnya akan diambil oleh pabrikan yang bermarkas di Noale. Dan itu mungkin tidak akan terjadi di sirkuit manapun, tetapi di pengadilan. Dengan demikian, semuanya menunjukkan bahwa hubungan yang dimulai seperti semua komitmen, dengan semua harapan di dunia, dan tidak akan berakhir baik bagi kedua belah pihak, akan dibawa ke pengadilan. Dari segi citra, Aprilia telah rusak parah akibat keinginan Martin untuk pergi bahkan sebelum menyelesaikan balapan. Warga asli Madrid itu, pada bagiannya, tidak punya pilihan selain menerima komentar dari mereka yang mungkin menuduhnya tidak jujur. Pada titik ini, tidak mudah untuk menerapkan pandangan netral terhadap apa yang terjadi karena kedua belah pihak memiliki argumen yang sulit ditentang. Diketahui bahwa Martin pergi ke Prancis untuk memberitahu manajemen Aprilia tentang niatnya untuk menggunakan klausul dalam kontraknya, yang awalnya berakhir pada akhir tahun 2026, yang memungkinkannya untuk dilepaskan pada akhir musim ini karena ia tidak termasuk dalam 3 pembalap teratas setelah 6 pemberhentian pertama kalender. Gigi Dalinya menekankan bahwa Marquez tidak mengambil risiko yang tidak perlu di MotoGP Prancis dan percaya bahwa upaya harus digabungkan untuk membantu Bagnaia. Tim resmi Ducati sekali lagi menyelesaikan Grand Prix MotoGP Prancis dengan perasaan yang sangat berbeda. Dalam balapan yang benar-benar gila, dengan strategi dan penalti karena datangnya hujan dan prosedur start baru, yang berakhir dengan Johann Zarco muncul sebagai pemenang. Kedua pembalap berpakaian merah finish di posisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez tidak ingin mengambil risiko apapun dalam kondisi rumit seperti itu dan mengingat kecepatan yang dipertahankan oleh pemenangnya. Dan puas dengan posisi kedua setelah tidak menggunakan wildcard lagi menyusul kecelakaan keduanya musim ini di Jerez. Di sisi lain, Pecco Bagnaia memiliki strategi yang seharusnya menjadi pemenang. Tetapi balapannya menjadi kacau di tikungan ketiga tikungan pertama, ketika ia berakhir di tanah karena sentuhan dari Enea Bastianini. Dengan demikian, ia menutup akhir pekan pertamanya di kelas utama dengan 2 clean sheet sejak format sprint diperkenalkan. Masih kekurangan sensasi dengan Desmo Sedici yang tidak membuatnya nyaman dan yang tidak akan ia temukan apa yang telah ia temukan hingga tahun 2024. Dalam analisis pasca Grand Prix yang dipublikasikan di akun LinkedIn-nya, CEO Ducati Corse Gigi Dalinya mengomentari peristiwa di sirkuit Bugatti, terutama kekacauan yang terjadi pada hari Minggu. Balapan yang tidak banyak yang bisa diceritakan, dan tentu saja bukan karena tidak adanya tikungan dan belokan yang tak terduga. Karena benar-benar gila dan diselingi dengan naik turun yang konstan dengan cuaca yang tidak menentu, pergantian motor, dan kecelakaan, terutama di bagian pertama. Pembalap Italia itu memulai salah satu perlombaan yang perlu ditonton alih-alih dibahas. Perlombaan yang menceritakan kisahnya sendiri dan kemudian memunculkan beberapa pertimbangan dan penilaian yang menarik. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi selamat kepada Zarco, yang sebelumnya dari Ducati. Balapan-balapan itu di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk naik podium. Sementara itu, dalam kondisi yang beragam dan menantang, Maverick Vinales berhasil mempertahankan tren peningkatannya di tahun pertamanya bersama KTM. Motor yang menurutnya dapat membawa kemenangan bersejarah. Dalam Grand Prix ke-6-nya bersama KTM, Maverick Vinales terus menunjukkan kemajuan yang tidak terduga ketika pembalap Spanyol itu, di awal musim, mengalami 3 akhir pekan yang sulit berturut-turut, hingga ia berhasil memimpin balapan dan melewati garis finish di tempat kedua di MotoGP Qatar. Meskipun penalti tekanan ban membuatnya harus turun ke barisan paling belakang. Sejak saat itu, Maverick selalu dekat dengan podium, termasuk akhir pekan ini di Le Mans, dalam kondisi beragam dan sulit yang baru-baru ini menjadi sedikit tantangan baginya. Kami masih berada di jalur yang positif. Ini adalah hasil terbaik saya dalam balapan dari awal hingga akhir dalam waktu yang lama, katanya pada hari Minggu. Balapan itu rumit, kesalahan sangat mudah dibuat. Namun, kami tetap solid dalam berkendara. Saya sangat menyukai performa motor saat kami memulai balapan dengan ban lunak di depan dan ban kering di belakang. Komprominya sangat bagus dan saya mampu menyerang. Bahkan, saya melakukan 2 putaran panjang dan memulai di posisi keempat pada putaran kedua, dengan peluang untuk bertarung di depan, tambah pembalap Red Bull tersebut. Saat basah, sensasinya bagus, tetapi kami tidak tahu mengapa di lintasan lurus motor tidak mengecewakan saya dan saya jadi selip. Saat Fermin Aldeguer menyalip saya mengerti semuanya. Motornya selip di lintasan lurus dan saya tidak bisa melaju. Keluhnya tentang hal yang sama seperti Pedro Acosta, kurangnya traksi dengan ban bergaris. Seperti pebalap tim KTM resmi,
Maverick memasang kompon belakang basah medium, sementara pabrikan lainnya memasang kompon lunak.